suaminya makin soleha, makin nambah uang belanja. Aminnya paling kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepenyengat bawa oleh-oleh roti. Jawab salamnya kurang semangat. Kita ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyengat bawa oleh-oleh tomat. Yang jawab salamnya semangat. Semoga senantiasa berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Gabungan Darul Aman dan para pengurus, Ibu MC dan ibu-ibu grup rebana, juga ibu-ibu jamaah yang hadir di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan panjang usia yang barokah, sehat lahir batinnya, bahagia juga lahir batinnya. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat lahirnya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat batinnya? Alhamdulillah. Sehat hatinya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah, mantap. Karena kunci bahagia hidup perbanyak alhamdulillah, jauhi fitnah dan ghibah. Setuju? Orang yang hidupnya penuh syukur kepada Allah, dalam kondisi apapun senantiasa mengucap alhamdulillah, maka yakin hidupnya akan terasa mudah dan penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan silaturahmi kita di sore hari ini silaturahmi yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan silaturahmi ini kita memohon kepada Allah yang sakit pulang dari ngaji jadi sehat. Amin. Yang sedih pulang ngaji nanti ke rumah jadi bahagia. Amin. Yang sedang sempit nanti pulang ke rumah jadi lapang. Amin. Yang sedang susah pulang ke rumah Allah mudahkan. Amin. Yang sedang bingung punya cicilan hutang banyak, pulang ke rumah Allah luaskan rezekinya, Allah lunaskan hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Punya hutang itu sedikit atau banyak? Kata Ibu Umi Naila nanya, banyak hutang enggak? Padahal bantu bayarin juga enggak. Kan ini rasa
peduli sayang kepada ibu-ibu, rasa sayang ya Bu ya. Mudah-mudahan apapun problematika hidup kita, dengan istiqomah ngaji, dengan istiqomah silaturahmi, Allah selalu berikan jalan keluar terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur, mari kita selamanya sanjungkan kehadiran Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, di penghujung bulan Agustus, di pertengahan bulan Safar, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang ahli syukur, karena jaminan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, mau kecil mau besar dirasa, tetap kita bersyukur, tetap mengedepankan husnudon, membaca alhamdulillah tak henti-henti, la azidannakum, maka yakin Allah akan meningkatkan, menambah nikmat yang sudah ada. Amin ya rabbal alamin. Mau ibu nikmat yang ada ditambah oleh Allah? Kuncinya tadi apa? Perbanyak alhamdulillah, jauhi ghibah dan fitnah. Insya Allah kalau ibu-ibu jamaah Darul Aman semuanya solihah, calon bidadari surganya Allah. Kelihatan dari muka-mukanya glowing karena efek skincare atau wudhu, dua-duanya ya Bu ya. Karena insya Allah pancaran muka yang cerah, pancaran muka yang sumringah itu terdapat dari lubuk hati yang bahagia dan ahli bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu, saya mau bertanya boleh? Hari ini ibu sudah berapa kali baca sholawat? Sudah banyak. Sudah banyak atau enggak banyak? Sudah banyak atau belum banyak? Tapi sudah baca sholawat kan? Alhamdulillah. Kunci resep hidup selalu ditolong Allah, di antaranya adalah dengan banyak bersolawat. Insya Allah ibu-ibu, apapun problematika hidup, apapun masalah yang sedang dihadapi, karena semua orang hidup pasti diuji, betul apa betul? Ada yang diuji dengan pasangannya, betul? Ada yang diuji dengan masalah ekonominya, betul? Ada yang diuji dengan mertuanya, betul tidak? Ada yang diuji dengan kesehatannya. Setiap makhluk hidup yang mengaku beriman kepada Allah pasti tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Makanya ibu kalau berdoa kepada Allah, jangan
atau SMK ujian dulu tidak? Ujian. Mau keluar SMK, SMA, mau dapat ijazah agar bisa kuliah, ujian tidak Bu? Ujian. Begitupun dalam hidup kita orang yang beriman tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Tapi yang harus kita yakini, yakin kita punya satu yang maha baik, yang maha kaya, yang maha mencukupi, yang maha menguatkan, yakni siapa Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sore hari ini sesuai request dari Ibu Ketua tentang adab atau tata krama berteman atau bertetangga. Betul ya? Betul ya? Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hafal Ibu? Hafal tidak? Ini hadis tentang tetangga. Saya ulang lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Pendek tapi sangat amat dalam pengertiannya. Mau tahu artinya Ibu? Mau disimak? Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yakni hari kiamat. Kalau saya bertanya kepada ibu-ibu solihah semuanya, ibu percaya tidak kepada Allah? Percaya. Iman kepada Allah? Iman. Makanya mau ngaji Umi, karena saking saya iman kepada Allah. Di rumah cucian numpuk, mana habis hujan, belum ngepel, belum nyetrika, padahal orang lain weekend jalan-jalan ke Nagoya Hill, tapi di rumah numpuk pakaian. Tapi saking saya iman kepada Allah, saking saya percaya kepada Allah, saking saya cinta kepada Allah, ketua ngirim di WA pengumuman pengajian, saya tinggalkan kesibukan yang lain, saya datang menuju ke Masjid Darul Aman lillahi ta'ala, untuk silaturahmi, untuk thalabul ilmi karena Allah. Masya Allah, luar biasa Ibu. Wal yaumil akhir, Rasul melanjutkan di hadis tersebut, dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa Ibu? Hari kiamat. Ibu percaya akan adanya hari kiamat? Yakin akan adanya hari kiamat? Yakin 100%. Bahkan sekarang tanda-tanda kiamat sudah nyata. Betul tidak Ibu? Penampilan laki-laki banyak yang jadi perempuan jadi kayak laki-laki. Hal yang tabu sekarang sudah dianggap wajar. Makanya hati-hati Ibu. Kita sebagai Ummu al-Madrasatul Ula, Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Jaga anak-anak kita dari tontonan yang naudzubillah bisa menyesatkan. Apalagi sekarang sudah terang-terangan kaum pelangi ya Bu ya. Tahu Ibu kaum pelangi? Kaum LGBT. Mungkin sekarang kita masih ada di dunia, bisa ngasih arahan ke anak kita, tapi kan tidak selamanya kita mendampingi mereka. Betul apa betul Bu? Entah kita yang mendahului mereka, entah mereka yang mendahului kita. Kalau kita mendahului mereka, siapa yang akan mengarahkan mereka? Kalau tidak dengan dasar fondasi ilmu dari sekarang. Makanya ibu-ibu hebat, ibu-ibu luar biasa yang mengorbankan harta bendanya,
ke sekolah agama, anak dimasukin ke TPQ, bayar SPP-nya disiplin. Demi apa? Saya tidak bisa ngaji, nitip biar anak diajarin ngaji, biar paham agama, biar selamat dunia akhirat, biar tidak ngumpul di dunia saja, tapi nanti di surga pun bisa kumpul kembali dengan anak dan keluarga kita. Amin ya robbal. Percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, tapi kata Rasul, belum disebut percaya kepada Allah, belum disebut percaya kepada hari akhir kalau belum bisa memuliakan tetangganya. Tetanggaku idolaku, ya Bu. Tapi Umi, kenapa ada yang tetangga dengan tetangga berantem? Mungkin belum paham ilmunya, karena sesuatunya juga harus dengan ilmu. Ibu, manusia itu diciptakan oleh Allah sebegitu sempurnanya, betul tidak Bu? Kita dibandingkan, maaf, monyet, kan monyet mah sama rupanya semuanya ya. Kita manusia fi ahsani taqwim, kata Allah, dengan sebaik-baik bentuk. Ada yang tinggi, ada yang setengah tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemoy, tapi indah aja ya Bu. Betul tidak Ibu? Tapi ingat, namanya kita manusia, Allah titipkan nafsu amarah. Kalau bahasa keren sekarang, ego, ya Bu. Ego itu rasa diri paling benar. Rasa diri tidak mau disalahkan. Karena saya aja yang benar, orang lain salah. Orang lain gak pernah benar, saya yang benar selamanya. Itu diantaranya ego, Ibu. Nah, berkaca atau belajar dari memahami hadis Rasulullah SAW, jangan ngaku beriman, jangan ngaku beriman kepada Allah dan hari kiamat kalau kita belum bisa menghargai tetangga. Bagaimana caranya menghargai tetangga? Perbaiki sikap kita, jangan sampai ada ucapan yang keluar, jangan ada sampai ada tindakan yang kita lakukan yang menyakiti tetangga, perasaan tetangga, ya Bu. Pokoknya begini aja, orang ketika mau dihargai maka harus pandai untuk menghargai. Orang kalau tidak mau disakiti maka jangan menyakiti. Orang yang gak mau disinggung maka jangan menyinggung. Orang yang tidak mau dicubit jangan suka nyubit. Orang yang tidak mau didolimi jangan mendolimi. Tapi ibu-ibu kita diciptakan oleh Allah dari zaman Fir'aunnya, namanya emak-emak, bibirnya 4, banyak ngomongnya. Kayaknya kalau emak-emak rempong dan emak-emak pendiam, bandingannya 90 kok per 10. Yang kalau emak-emak pendiam kayaknya jarang ya. Tapi itulah sunnatullah, bahwa perempuan itu memang jiwanya harus banyak mengeluarkan kata-kata. Menurut Aisyah Dahlan, kalau emak-emak mau sehat nih Ibu, mau sehat mentalnya aja, karena biasanya kan ada yang fisiknya sehat tapi mentalnya tidak sehat. Contohnya gimana? Gampang baperan, contoh ya, gampang kesinggung, gampang sakit hati. Itu hati-hati. Di antaranya kata dokter Aisyah Dahlan adalah faktor dari kurang sehatnya mental. Maka kalau mental kita harus sehat, dalam satu hari Ibu harus mengeluarkan, kita nih emak-emak, biar hormon kita stabil, biar sehat mental, dalam satu hari harus mengeluarkan kata-kata 14.000 kata. Coba Bu, 14.000 banyak nggak? Bukan huruf, kata. Huruf makan
A B C D E F G H I J K L M N itu itu huruf kan. Tapi kalau kata saya itu kata mau, kata ke, kata pasar. Nah itu 4 kata. 14.000 kata dari yang kita keluarkan setiap hari, maka baru mental emak-emak sehat, baru mental kita ibu-ibu sehat. Tapi ingat ibu, kita diberikan iman oleh Allah. Alhamdulillah, nikmat terhebat, nikmat terdahsyat, nikmat termahal adalah iman dan Islam. Kita dititipi iman oleh Allah, lalu ibu rajin ngaji. Di pengajian diajarkan oleh ustazah ibu, perbanyak zikir. Karena dengan zikir hati akan tenang. Betul tidak? Maka ganti kata-kata yang tidak ada manfaatnya daripada kata-kata yang keluar menyakiti hati orang lain, mending ganti dengan sholawat, dengan tahlil la ilaha illallah, dengan takbir Allahu Akbar, dengan hamdalah alhamdulillah, apalagi dengan istighfar astagfirullah. Terus aja, lagi masak, lagi nyuci, lagi ngepel, lagi nyapu, lagi nyetrika, daripada diem aja bibir ini nganggur. Bibir kan dikasih sama Allah, betul tidak Bu? Daripada ngoceh video callan dengan tetangga, tahu enggak? Ibu yang baru pindah itu loh, nak minjem uang ke saya berapa? 20.000. Berapa katanya mau bayarnya? Ya 20.000. Tapi sekarang udah 2 tahun nggak bayar. Memang namanya hutang harus ditagih. Ingat ya Bu, kalau kita punya piutang itu kan orang minjem ke kita. Daripada ibu tidak ikhlas minjemin orang, nggak usah dipinjemin. Kenapa? Banyak yang putus tali silaturahmi gara-gara uang. Kalau ibu enggak tega, mending ibu kasih aja lah. Maghrib ada yang datang, ibu, saya lagi ada urusan, butuh uang 50 juta, ibu ada? Kata ibu, alhamdulillah ada di bank, tapi punya orang. Ya udah, ini ada 5.000 buat beli teh obeng, gak apa-apa. Kasih 5.000 daripada ibu minjemin 5 juta, 50 juta, tapi bayarnya susah, nanti malah unek-unek, nanti malah putus tali silaturahmi. Memang dalam hadis Rasul, boleh duduk. Dalam silaturahmi memang meminjamkan orang untuk kebutuhan, meminjamkan uang itu besar pahalanya dari sodakoh yang kita berikan. Tapi ada nilai madarat daripada orang tersebut susah bayar, kita belum menjadi orang yang ikhlas, maka mending kasih uang yang kita punya, ikhlaskan, tidak usah dibayar dan tidak usah dipinjamkan. Itu diantaranya resep bahagia bertetangga. Makanya ibu, kunci atau tata krama atau adab ketika bertetangga, pertama banyak diam. Karena diam itu emas. Orang yang banyak diam berarti banyak emasnya. Makanya ibu nih resep. Kalau di rumah ibu lagi berantem sama suami, kan ada sreknya namanya manusia, betul tidak? Ibu diem aja. Kata suami, mama, kenapa mama? Terus kata suami, coba bicara aja mama. Pak, tahu nggak peribahasa? Diam itu emas. Oh, jadi mama diam itu mau emas. Yes. Nanti ibu diajak ke bandar, baru beli emas. Kata ibu, mimpi kali ye, katanya gitu. Nah ini mah apa? Ini mah dongeng kosong ya Bu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci bahagia bertetangga diantaranya banyak diam, daripada ngobrol banyak nyakitin orang. Kata Allah
di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun sedikit saja, maka Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Kita ngobrol baik ke orang, kita nyenengin hati orang, kita mendoakan orang, kita ngajak orang ke kebaikan. Ingat ibu, jangan dianggap enteng. Kebaikan yang kita lakukan meski tidak seberapa, akan Allah lipat gandakan kebaikan tersebut, tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Tapi ibu harus ingat, di ayat tersebut Allah melanjutkan, barang siapa yang berbuat keburukan meski sedikit sebesar darah biji sawi, maka Allah akan membalas keburukan tersebut. Na'udzubillahi min. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Makanya kalau kita ingin dibaiki harus jadi orang baik. Maka kata Rasulullah, uskut la tatakallam. Kalau sekiranya pembicaraan kita menyakiti hati orang lain, mending sudah diam saja. Tapi namanya emak-emak ya Bu ya, luar biasa. Kadang kita di dalam terus diomongin, ibu itu nggak gaul lah, nggak keluar-keluar. Padahal kita keluar itu apa? Kalau kita di dalam itu menghindari daripada banyak dosa. Nanti keluar pun ada aja berita yang tidak kita butuhkan pun sampai ke telinga. Betul apa betul? Makanya CCTV paling canggih bukan buatan Cina. CCTV paling canggih bukan buatan Jepang. CCTV paling hebat dan paling canggih adalah mulut tetangga. Mudah-mudahan kita tidak ada di dalamnya ya Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara keberkahan yang akan Allah berikan yaitu terhadap orang yang pandai menjaga pembicaraan. Mulutmu harimaumu. Banyak yang orang selamat gara-gara lidahnya, tapi tidak sedikit banyak orang yang celaka, bahkan masuk penjara gara-gara lidahnya. Makanya bagaimana ini lidah saya Umi, kadang saya latah. Saya suka ingin aja ngomong, gatel kalau nggak ngomong, apalagi yang di hadapan itu ngegemesin. Maka caranya latih lisan kita sehari-hari dengan zikir kepada Allah. Ibu jangan menganggap enteng jalur langit dengan zikir kepada Allah. Ingat, ini nih mau bertanya, kan tadi kalau kata saya bilang, ibu-ibu mudah-mudahan sehat dompetnya. Karena kalau dompet penuh seneng nggak? Seneng nggak? Karena tanda kewarasan emak-emak itu kalau tercukupi vitamin D-nya. Betul nggak? Vitamin D itu apa? Duit. Suami kita, realistis aja ibu kalau hidup mah, suami kita dari pagi sampai maghrib jadi nggak pulang-pulang, nggak apa-apa, asal ngasih duit. Dulu waktu zaman pertama nikah, kalau nggak pulang sampai jam 8 malam belum pulang aja di SMS-in, kemana papa? Mama sendirian di rumah. Tapi sekarang semakin lembur semakin senang, betul tidak? Karena pasti bakal banyak duit. Nih ibu, kalau kita mau bahagia, hidup rumah tangga mau barokah, rezeki mau berlimpah, bantu suami yang nyari duit dengan jalur langit. Suami nyari duit ke PT, ke pekerjaan, pagi pulang malam capek. Kita istrinya jangan diem aja, jangan mau dikasih aja, bantu suami. Kasihan. Bagaimana membantu suaminya? Suami pergi kerja, kita berdoa. Suami pergi usaha, kita usoli.
sholat. Perbanyak sholat. Umi saya sudah sholat subuh, sholat duha jangan lupa. Makanya ketika anak kita sudah pergi sekolah, suami kita sudah berangkat kerja, waktu ada luang ibu-ibu setelah pekerjaan rumah selesai, ambil air wudhu, biasakan sholat duha minimal 1 hari 2 rakaat. Setelah sholat duha jangan dulu beranjak, pegang tasbih, baca sholawat minimal 100 kali, baca istighfar minimal 100 kali, baca la ilaha illallah minimal 100 kali, laksanakan 40 hari nonstop. Kalau terpotong dengan haid, lanjutkan nanti setelah haid. Sholatnya kalau dikirnya lanjut aja, kan kalau lagi haid boleh dikir, kecuali baca Al-Quran tidak boleh. Maka nanti ibu rasakan efek yang luar biasa yang Allah siapkan bagi hamba yang ahli zikir kepada Allah. Jadi jangan dianggap remeh. Orang yang ahli zikir itu sedang usaha jalur langit, nanti mudah rezekinya dari Allah. Dan yang penting rezekinya barokah. Itu yang indah, itu rezeki yang barokah, Ibu. Karena banyak belum tentu barokah. Ada yang rezekinya banyak tapi susah ibadah, sholat aja males. Tunggu ya Bu, minum dulu ya. Itu yang paling indah dan paling membahagiakan adalah ketika kita sudah diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, karena sudah menunjukkan jam 5:30, saya ada persembahan sedikit. Boleh tidak? Ibu-ibu yang grup rebananya masih lengkap atau sudah bubar? Aduh, masih? Siap, oke ya. Dengerin ibu-ibu, ini yang sedang viral di masa sekarang.